Oke, selamat datang kembali di channel Komitmen ya, yang akan menjelaskan seputaran tips dan trik teknologi dan informasi. Yeay. Oke, pada kesempatan kali ini dan di video ini kita akan pelajari mengenai bagaimana cara kita untuk melakukan instalasi ya di dalam VMware. Nah, di sini saya menggunakan VMware versi Pro ya, maupun berbayar. Namun untuk langkah maupun tata cara dalam proses instalasi itu sama seperti dengan VMware yang versi gratisnya ya teman-teman. Oke, nah untuk langkah yang pertama kita klik create a new virtual machine ya teman-teman. Jadi kita klik typical seperti ini recommended ya. Oke, kita nah ini letak di mana file OS kita ini tersimpan. Teman-teman juga tentunya harus sudah memiliki ya operating system yang sudah di-download sehingga bisa di-running di dalam VMware ini. Nah, ini letak path dari file yang ingin kita install ya, teman-teman. Kita next, full name misalkan Wahyu SD gini aja, username Wahyu gini aja. Oke, kalau sudah diisi seperti ini, kita next ya, teman-teman. Nah, ini versi Ubuntu yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan yang 64 bit ya, teman-teman. Nah, ini location-nya bisa kita change ya, teman-teman. Misalkan kita buat D seperti ini, kita make new folder, misalkan di sini mesin Ubuntu seperti ini ya, teman-teman. Sebentar, kita masuk ke D, kita masuk ke mesin Ubuntu seperti ini ya, kita pilih. Nah, ini location di mana virtual mesin kita itu akan kita install seperti itu ya teman-teman. Jadi mudah dipahamin ya. Kita next seperti ini. Nah, ini untuk kapasitas dari disk ya yang ingin kita buat. Nah, ini misalkan kita buatlah, anggaplah kita buat di sini ya misalkan segini aja ya. 38 ya saya rasa cukup lah. Nah, di sini pilih yang split virtual disk into multiple file ya, teman-teman. Kita next. Nah, ya, di sini ada customisasi di dalam hardware ya, teman-teman. Nah, jadi untuk memori kita dapat 2 GB ya segitu saja ya, teman-teman, karena menyesuaikan dengan apa namanya? Spesifikasi dari laptop maupun endpoint yang sekarang ini kita gunakan seperti itu. Gak usah banyak-banyak. Kalau mau customisasi juga boleh, silahkan ya, teman-teman. Di sini ada prosesor nih, misalkan taruhlah ini 2 ya, ini. Seperti itu. Nah, ini untuk settingan dari networknya. Kan kalau settingan itu ada banyak ya, ada bridge, ada NAT, ada host only, dan masing-masing ini ada punya apa namanya fungsinya masing-masing teman-teman. Seperti itu ya. Kalau di bridge ya ini dia apa namanya menyesuaikan dengan jaringan fisikal yang kita gunakan seperti itu. Kayak gitu aja sih teman-teman. Oke, kita close aja. Kita finish seperti ini. Nah, setelah nampil yang seperti ini, kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, di sini di dalam proses deploy untuk menyiapkan dari operating system Ubuntu ini sendiri seperti itu. Jadi kita silang aja biar kelihatan kayak gini tampilannya teman-teman. Kita tunggu hingga prosesnya selesai ya teman-teman.
Nah, di sini kalau tampilannya sudah muncul seperti ini ya teman-teman, di sini kita akan ditujukan untuk melakukan beberapa konfigurasi yang memang itu merupakan bagian dari proses instalasi dari Ubuntu ini sendiri, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada select language untuk keyboard ya, kita mau pakai apa? Kita pakai English US seperti ini. Kita next. Oke. Nah, ini ada update and other software ya. Di sini ada normal installation, di sini akan langsung menginstal package. Nah, di dalam package-nya itu apa aja? Ini ada web browser, ada utility, office software, games, dan media player. Kita klik saja minimal installation ya, karena untuk menghemat waktu serta ya tentunya kenapa minimal installation ya pertimbangannya kalau memang dirasa nanti memerlukan tools maupun software maupun sebuah program ya kita install secara manual aja ya teman-teman setelah proses dari instalasi virtual mesin ini selesai dilakukan gitu. Karena juga nggak penting-penting amat sih gitu. Menurut saya sendiri ya. Oke, ini kita uncheck ya di sini. Karena dia akan melakukan update dan install Ubuntu ini secara otomatis. Nah, ini nanti saja. Kita continue di sini. Kita tunggu ya teman-teman. Ya, di sini dia akan melakukan verify ya di dalam installation maupun di dalam configuration ini. Nah, mungkin untuk step kali ini akan saya skip dulu sih teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke tahapan yang berikutnya karena proses dari sinkronisasi sudah selesai dilakukan. Ya, di sini kita akan disajikan dengan pilihan installation type ya. Dimana untuk yang pertama ada pilihan erase disk and install Ubuntu. Di sini ada warning ya. This will delete all your program, documents, photos, music, and any other file in all operating system ya teman-teman. Yang kemudian yang kedua ada something else. You can create or resize partition yourself or choose multiple partition for Ubuntu gitu. Nah, berhubung di sini saya menggunakan VMware di sini dan belum pernah tersimpan adanya apa namanya file-file ya maupun program yang pernah diinstal. Jadi di sini saya pilih yang erase disk and install Ubuntu. Install now. Seperti ini. Nah, di sini akan langsung ditujukan dengan ini namanya partisinya ya, teman-teman. Seperti itu. The following partition are going to be format. Kayak gini. Ini ada formatnya SDA. Ini ada ext4, ini ada SP, kayak gitu. Kita continue. Oke. Nah, ini where are you ya? Kayak nanyain aja lokasinya di mana, kayak gitu aja, teman-teman. Kita skip, continue. Nah, ini your name, kita isi aja. Wahyu, gini aja deh. Passwordnya kita samakan aja dengan yang tadi, biar nggak bingung. Oke, kita continue. Di sini akan ada proses ya. Welcome to Ubuntu, bla bla bla. Ini
Ya overall untuk cara maupun step of prosedur dari tata cara install Ubuntu ini masih mudah dipahami dan mudah dimengerti ya teman-teman. Kalau memang dirasa teman-teman memiliki isu maupun kendala saat proses instalasi operating system Ubuntu di dalam VMware ini ada mungkin isu maupun kendala, teman-teman boleh menanyakan ya teman-teman. Dan ketika saya bisa untuk menjawab nanti akan saya balas ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe di channel komitmen ya agar saya selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman semuanya. Yeay. Oke, untuk copy file ini apa namanya membutuhkan proses waktu yang lumayan lama, makanya untuk menghemat waktu mungkin akan saya jeda kembali ya teman-teman dan nanti akan kita lanjutkan lagi. Oke. Oke, di sini di dalam proses instalasinya sudah berhasil maupun proses deploy di dalamnya ya untuk Ubuntu ini sudah selesai, maka dari itu kita hanya tinggal melakukan restart ya. Instalasi ini complete. You need to restart the computer bla bla bla. Restart now. Nah, suara saya juga sudah mulai mengecil ya karena seiring dengan saya juga mulai mengantuk. Maklum sudah malam ya. Ini sebentar lagi sudah menunjukkan pukul 00 waktu Indonesia Barat. Maka dari itu jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe di channel komitmen ini ya. Agar saya selalu senantiasa bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat untuk teman-teman. Dan nantinya bukan hanya video tutorial instalasi seperti ini ya teman-teman. Untuk nextnya, saya juga akan membuat video seputaran Linux yang kemudian ada pentest juga ya. Seperti itu teman-teman. Jadi tetap tungguin aja ya. Karena saya membuat apa namanya YouTube ini juga karena memang berkeinginan untuk apapun yang saya kerjakan ya saya ingin dokumentasikan untuk teman-teman juga seperti itu. Oke, ya di sini sudah nampil ya. Karena tadi saya milih untuk setiap kali ketika saya membuka Ubuntu ini memintakan password. Jadi di sini ketika pengen masuk ya dimintakan password dulu ya teman-teman. Bentar kursornya nggak kelihatan. Nah ini passwordnya. Nah, buruang. Nah, oke. Oh, saya maksimis saja ya teman-teman biar jelas di sini. Nah, ini kita skip aja ya teman-teman. Kita sudah masuk di dalam Ubuntu. Bentar. Oh, kursornya nggak kelihatan. Sebentar teman-teman. Next lagi. Nah, ini mulai not responding ya teman-teman sepertinya. Bentar. Kursornya nggak mau nampil soalnya teman-teman. Nah, jika seperti ini, bentar. Mungkin akan saya reboot terlebih dahulu teman-teman. Karena kursornya dia nggak mau nampil.
Bentar ya, kursornya nggak mau nampil dia. Bentar, kita lakukan restart dulu teman-teman. Soalnya ini kayaknya ngebug ya. Kursornya menghilang. Kita pakai ilmu kira-kira aja deh. Nah, ini sudah ada ya. Kita masuk ke Nah, ini kursornya sudah ada. Kita masuk ke terminal terlebih dahulu seperti ini ya, teman-teman. Kita di sini akan make sure dulu spesifikasi dari Ubuntu yang sudah kita install ya. Komennya seperti apa? Seperti ini. Uname CTL seperti ini. Hmm, bentar teman-teman. Apa karena belum terinstall? Nah, ini karena kita tadi menggunakan minimum installation jadi ya belum terinstall ya teman-teman. Sekarang kita ketikkan kembali typo. Nah, ini bisa di tap aja dan ctl tar uname min a. Nah, di sini kita menggunakan ini ya teman-teman, Ubuntu dengan versi 14.2 ya, 22.04 maksud saya. Kita menggunakan versi seperti itu, Linux Ubuntu. Nah, ini sih jelasnya kalau untuk ping ke Google ya harusnya sudah bisa. Nah, ini kita sudah dapat internet ya. Itu kita bisa mengakses. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Apa namanya? Tutorial mengenai bagaimana cara kita untuk melakukan instalasi ya Ubuntu di dalam VMware. Mungkin itu saja. Semoga dari tutorial video yang saya buat ini mudah diterapkan untuk teman-teman sehingga teman-teman juga mampu untuk mengimplementasikannya teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Komitmen agar selalu bersemangat untuk membuat video-video yang bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Yeay!